Sebenarnya ada cara lain sebenarnya untuk melakukan reliabilitas dan validitas angket. Tapi kalau dalam konteks statistik, yang dikatakan angket yang valid itu biasanya itu ditandai karena butir soal. Dan juga izin Sir, Yumna hadir Sir, tadi jaringan. Apa? Tadi susah jaringannya Sir. Oh. Yumna hadir. Ya. Oke, kita lanjutkan. Reliabilitas dan validitas angket yang selama ini biasanya dilakukan oleh peneliti atau mahasiswa, selalu validitasnya saja yang dilihat. Valid dan validnya itu tuh berdasarkan penilaian subjektif dari validator. Misalkan, Pak, saya mau memvalidasi angket. Bapak apakah ada di kampus? Lalu saya bilang, ya saya ada. Apanya yang divalidasi? Bahasanya, Pak. Oke. Dalam konteks penelitian, bahasa itu salah satu yang divalidasi dalam angket. Bahasa itu adalah salah satu yang divalidasi oleh validator. Bahasa di angket itu divalidasi oleh validator. Tapi salah satunya saja. Sebenarnya validitas itu item-itemnya itu, butir-butirnya itu divalidasi juga. Butir pernyataan pertama, saya misalkan butir pernyataannya mengenai strategi menulis. Ada sub-sub indikator yang dipertanyakan. Ini kognitif strategi, metakognitif, ada afektif, ada sosial, ada emotion misalnya. Nah, di butir pernyataan tentang kognitif misalkan saya mempersiapkan akses penunjang seperti bukan. Saya menggunakan alat bantu kosakata digital selama proses saya menulis misalnya. Ini salah satu ya, ini salah satu dari pernyataan yang mungkin muncul ketika Anda mengisi angket atau ketika Anda diminta untuk mengisi angket. Kalau satu jawabannya tidak, sangat tidak setuju, kalau kita pergi ke apanya ya, sangat tidak setuju, yaitu tidak setuju, biasanya ini ragu-ragu kan, atau di sini setuju dan sangat setuju. Biasanya seperti ini konteksnya ya. Ada 5 skala, yang ini bernilai 1, ini bernilai 2, bernilai 3, bernilai 4, bernilai 5. Ini biasanya Anda akan temukan ini ketika Anda mengisi angket. Tapi, ini kita pelan-pelan dulu ya. Tapi, kecenderungannya yang ada di sana itu, ketika Anda mengisi itu tuh hanya angka-angka ini yang Anda pilih. Sangat tidak setuju itu tuh dihilangkan. Atau mungkin sudah dijelaskan di angket itu, bahwa jika kamu memilih angka 5, berarti kamu sangat setuju.
Jika kamu memilih angka 1, kamu mengatakan sangat tidak setuju. Atau kamu memilih 3 kalau kamu ragu-ragu. Nah, Anda nanti membaca ini, lalu ternyata Anda pilih 3, ragu-ragu. Nah, biasanya kalau memvalidasi angket, saya cenderung menyarankan untuk menghapus kata ragu-ragu ini. Jangan disertakan ini masuk ke dalam apa istilahnya, pilihan skala Likert-nya. Ini kan skala Likert nih, skala Likert, Likert scale. Ya. Jangan dimasukkan ragu-ragu karena itu kecenderungan orang untuk memilih ragu-ragu. Sekarang kan banyak, kalau seandainya kita melihat kondisi di lapangan sekarang, lebih baik golput daripada harus memilih atau cenderung memilih salah satu. Kalau dalam politik silakan Anda golput, atau di dalam konteks memilih perwakilan atau pemimpin yang lain lah, Anda ragu-ragu, Anda golongan yang tidak memilih saja, Anda pilih yang tidak cenderung ke kanan atau tidak cenderung ke kiri. Kalau di dalam konteks penelitian tidak cenderung ke kanan atau tidak cenderung ke kiri itu, tidak cenderung ke setuju, tidak pula cenderung ke tidak setuju, itu mengaburkan atau membuat hasil penelitian menjadi tidak bagus. Karena kita harus ada tendensi ke salah satunya. Dengan kata lain, ragu-ragu ini kita hilangkan. Kalau saya menyarankan seperti itu, kalau Anda yang sudah cenderung atau penelitian tesis writing-nya membuat angket atau menyebarkan angket ada pakai skala Likert yang ragu-ragu atau apa, yang nggak masalah. ini kan pandangan saja, ini pandangan validator saja. Siapa yang menggunakan angket ini, siapa ini? Saya, Sir. Mana tuh? Siapa tuh? Zahra, Sir. Zahra. Zahra memasukkan ini, poin 3 ini? Enggak, Sir. Saya cuma sampai 4. Sampai 4. Itu udah bagus tuh. Berarti yang 4 itu apa saja itu? Satunya apa? Sesuai misalnya ya? Iya, sangat tidak setuju. Oke. Tidak setuju, setuju Ya, dan sangat setuju ya? Iya, betul. Betul, Sir. Ya. Itu boleh tuh. Untuk menjaga agar tidak cenderung ke kiri atau tidak agar tidak cenderung di tengah. Makanya dihilangkan ragu-ragu. Kita sepakat saja dulu di sini. Kita hilangkan saja ragu-ragunya. Jadi ini yang kemungkinan yang bisa dipedomani. Nanti jika ada yang melakukan penelitian, mencoba untuk menyebarkan angket, silakan gunakan saya seperti ini. Nah, prinsip dari penelitian statistik ini kan merubah menjadi angka nanti semuanya. Nah, jadi angket yang sudah ini anggap saja ini sudah selesai kita bahas ya, bahwa ini kan apa saja ini gambaran seperti apa mengkonstruksi angket. Nah, cenderungnya biasanya tidak menyebutkan siapa nama. Di angket itu untuk menjaga kerahasiaan, kalau bisa jangan ada nama orang di sana. Jangan di-mention nama orang di sana. Mengapa? Dikarenakan itu bersifat konfidensial. Apa itu konfidensial? Rahasia. Namun, jika seandainya lagi nih ya, jika seandainya penelitiannya kombinasi, setelah melakukan penyebaran angket Anda melakukan wawancara, silakan Anda minta orang lain itu untuk menuliskan namanya juga.
atau menyediakan form atau menyediakan kolom di Google Form itu nama, karena ada penelitian lanjutan di mana nanti saya akan menghubungi representasi yang mengisi angket ini jika seandainya saya butuh klarifikasi. Misalkan Zahra pakai wawancara juga. Iya, sir. Pakai wawancara setelah mengisi angket atau sebelum mengisi angket? Setelah mengisi angket. Angketnya diminta menulis nama atau tidak? Iya, sir. Oke. Sudah jalan angketnya? Sudah, sir. Sudah dipilih siapa yang akan ditanya? Diwawancara? Belum, sir. Belum. Atas dasar apa nanti memilih yang diwawancarai? Yang paling banyak dia menjawab setuju. Oke, yang paling banyak menjawab setuju. Iya, sir. Dan juga yang paling banyak yang tidak menjawab setuju dia. Atau yang paling banyak aja yang menjawab setuju? Yang menjawab setuju, sir. Oke. Nah itu kan pemilihan itu nanti. Nah, kalau tidak ada nama orangnya gimana cara menghubunginya kan? Kalau seandainya ada nama orangnya silakan. Tapi kalau misalnya angket responden yang secara masif, misalkan angket tentang apa namanya ya, pemilihan wakil wali kota atau wali kota, survei saja. Nah itu nggak perlu disebutkan siapa nama orangnya, karena yang kita lihat adalah persentase dari penduduk yang memilih tersebut. Quick count juga nggak pernah menyebutkan namanya. Orang nggak tahu saya memilih Anies. Orang nggak tahu saya misalnya memilih Bapak apa namanya? Ya, Marjohan misalnya. Atau orang tidak tahu bahwa saya memilih ini misalnya. Karena memang yang dilihat adalah suara, bukan siapa yang memilih, tapi suara yang memilih siapa yang dipilih. Oke, jadi dalam angket ini nanti setelah semuanya kita minta orang mengisi, dan tentu nanti kita akan melihat siapa yang menjawab sangat setuju, kita beri tanda 1 setuju, kita tabelkan dia nanti. Nah, tabelnya juga sudah saya kirimkan ke Anda. Silakan dibuka saja. Nanti dari tabel itu nanti Anda bisa melihat itu cara mengkonversinya. Misalkan yang sudah saya lakukan itu, yang sudah saya kirim ke Anda itu, nah kita coba buka di sini. Anggaplah ya, anggap saya memiliki 10 pernyataan, bukan pertanyaannya, karena nggak ada pertanyaan dalam angket, yang ada pernyataan. Kalau pertanyaan ya interview kan. Nah, misalkan seperti ini. Anggaplah saya sudah menyebarkan angket. Ini saya sudah menyebarkan angketnya. Anggap saya sudah menyebarkan angket. Lalu saya sudah mentabelkan isi jawabannya. Jadi misalkan di sini Anda bisa tahu bahwa responden 1, misalkan nggak tahulah siapa namanya, kita buat saja ini rahasia namanya, kalau ada namanya pun silakan, nggak masalah. Responden 1 mengisi pernyataan 1, ini X1 ini pernyataannya, butir 1, itu 4. Karena memang dia memilih sangat setuju. Kalau yang X2 itu 3, berarti setuju saja. Kalau dia 2 nih, di nomor X2 di responden nomor 8 ini, ya
tidak setuju. Nah, apalagi kalau misalkan ada salah satunya saya bilang di sini 1 ya. Nah, sangat tidak setuju si responden nomor 5 ini menjawab atau merespon pernyataan butir nomor 4. Sampai di sini dulu. Paham ya? Kita sekarang sebenarnya belum masuk ke analisis. Kalau analisis gampang lah, itu nanti Anda bisa mencari tahu cara menganalisis. Bagaimana menganalisisnya. Tapi ini tahapan kita untuk memvalidasi angket dulu. Jadi, angket itu seharusnya, seidealnya, selazimnya itu dilakukan penyebaran awal untuk mengetahui butir-butirnya ini sudah valid atau belum. Misalkan ada angket yang akan Anda sebarkan ke siswa A di kelas A. Tapi sebelum Anda menyebarkan ke siswa kelas A, Anda sebarkan dulu ke siswa kelas B. Untuk apa? Untuk melihat valid atau tidaknya butirnya itu. Kalau seandainya sudah valid dan sudah reliable, baru Anda bagikan dan sebarkan ke sampel yang sebenarnya, yaitu di kelas A. Ke sampel yang sebenarnya di kelas A. Kalau seandainya masih ada yang belum valid butirnya, tentu Anda perbaiki dia dulu butirnya, lalu diukur lagi. Kalau sudah valid, baru. Atau ada pilihannya ternyata butir nomor 3 tidak valid. Gimana caranya ini? Pada susah Anda juga kan? Hilangkan aja butirnya. Ternyata setelah dihilangkan, butirnya yang pertama ujung awalnya 10 butir menjadi 9 butir. Makanya kadang angket itu tuh diminta orang untuk membuat pernyataan itu sebanyak-banyaknya dulu, agar nanti ketika diuji cobakan dulu untuk melihat validitasnya dan reliabilitasnya, ada yang tidak valid, coret, hapus pernyataan itu. Lalu baru dibagikan ke yang sebenarnya. Itu yang idealnya ya. Itu yang idealnya. Kadang juga ada yang tidak ideal. Kadang ada juga yang tidak mau menggunakan tahap ini, ya silakan saja. Tapi kalau seandainya ditanyakan atau seandainya ada yang bertanya, analisis validitas butir bagaimana? Apakah sudah dilakukan? Misalkan ada yang menjawab, belum Pak, saya hanya memvalidasi dari konten bahasa saja. Yang valid menurut konten bahasa, tapi belum tentu valid menurut konten butir. Nah, cuman ya itu harus betul-betul dijelaskan nanti di dalam sebuah penelitian Anda, bahwa di kesimpulan Anda nanti Anda katakan saja sejujurnya bahwa butirnya secara bahasa memang sudah divalidasi, namun secara butir belum. Penelitian selanjutnya lebih difokuskan untuk membagikan kuesioner yang betul-betul valid dari segi bahasa dan dari segi butir. Tunjukkan saja kelemahan Anda. Kelemahan Anda itu akan menjadi pijakan untuk peneliti lain di penelitian selanjutnya. Nggak ada masalah. Apalagi Anda masih S1 kan. S1 itu udah pandai saja meneliti, sudah mampu saja untuk menganalisis dan menginterpretasi, berproses mereka melakukannya, itu tidak bagus. Tidak dituntut untuk yang perfect, tidak. Tapi jika bisa seoptimal itu menjadi lebih bagus. Jadi kalau sudah tidak, ya dianggap oke, nggak ada masalah. Nah, cuman kadang kan orang kan ketika diberikan pernyataan seperti itu, oh berarti boleh ya, udah seperti itu aja. Ya tergantung juga bahwa nanti pengujinya menilainya bahwa butir itu penting ternyata tidak dipenuhi,
yaitu yang akan bisa mendorong nilai Anda ke bawah atau menurunkan nilai Anda ke bawah atau mengurangi lah istilahnya. Tapi itu masing-masing penguji kan memiliki penilaian sendiri. Nah, terbalik lagi, jika sudah dikonversi seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, ini kita masuk ke analisis butir saja ya. Nah, ini kita buat dulu di sini total. Apa itu total? Berarti total ini sampai ke sini. Responden 1 itu total dia menjawab sampai pernyataan 10 itu berapa? Kan sum. Seperti itu ya. Sama dengan sum. Nah, garis. Ulang lagi. Garis ambil dari X1 sampai X1. Tutup kurung. Enter. Dapatlah 32 totalnya. Ini total responden 1 menjawab seluruh pernyataan dari pernyataan 1 sampai pernyataan 10. Drag saja dia ke bawah. Nah, drag ke bawah dia. Sampai nomor 30. Nah, muncullah dia. Oke. Muncul nilai seperti ini dulu. Nah, sampai di sini dulu ya, paham ya? Mudah-mudahan paham sampai di sini. Nah, apa yang kita akan lihat? Ini totalnya kita biarkan dulu. Ini yang perlu kita cari tahu. Apa itu yang pertama? Yaitu kita ingin melihat R hitung. R hitung, nanti yang kedua R table. R table sudah saya perlihatkan ke Anda tadi, sudah saya kirimkan ke apa namanya? Ke WhatsApp ya. Nah, ke WhatsApp itu sudah saya kirimkan. Lalu R hitung, R table. Lalu keterangan. R hitung, R table, keterangan. Dan juga di sini ada varian. Nah, ini sudah mulai nih ya. Nah, R hitung itu bagaimana cara melihatnya dulu? R itu kan lambang dari korelasi. Pernah Anda mendengar itu sebelumnya kan? Ada kita belajar korelasi dulu yang dilihat adalah R. Nah, itu yang kita bilang di sini. Kita sama dengankan dulu, sama dengan korel. Nah, ini sudah muncul nih. Klik ini. Klik itu ya. Lalu Anda kan ada tertulis dari sini. Ada buka kurung. Anda tutup kurungnya dulu. Tutup kurungnya. Begini dia. Anda pergi klik FX. FX. Pergi klik ke FX. Maka akan muncul seperti ini. Array 1. Array 1 itu adalah ini. Garis 1 sampai dia nomor 30. Nomor 30 nih ya. Setelah itu array 2-nya itu adalah yang array total. Nih, yang total tadi. Yang kita cari total tadi. Tarik ke bawah sampai nomor 30. Nah, sudah seperti ini nih. Jangan buru-buru diklik. Lalu pencet di di keyboard Anda F4. Nah, kalau ada melihat F4 di laptop Anda, klik F4 itu. Pokoknya dia yang muncul seperti dolar jadinya. Nah, ini. Ada muncul dolar di sini. Ini dolar. 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 Pokoknya setelah itu Anda klik F4 itu menjadi dolar ya dulu. Muncul dolarnya baru Anda oke kan. Nah, baru muncul dia seperti ini. Ini R hitungnya. 0,43. 0,43. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, tinggal ada drag saja kan.
Nah, seperti ini dia. Seperti itu dia. Ada yang nilainya 0, positif, ada yang nilainya, sorry, ini kenapa ini? Kok jadi seperti ini? Ada yang berbeda di sini. Kita ulang lagi. Tapi yang lainnya sudah bisa mencoba ya. Oke. Nah, R hitungnya seperti ini jadinya. Jadi tadi sama dengan Corel, buka kurung, tutup kurung, klik FX, lalu array-nya ini, nah kita coba ulang lagi ya, supaya tidak pusing Anda. Nah, sama dengan Corel. Tutup kurung, tekan FX, array 1 adalah yang X1 sampai nomor 30. Array 2-nya adalah yang total. Berarti korelasi itu adalah membandingkan butir 1 dengan butir keseluruhan. Lalu didolarkan ini. Klik F4. Tidak, lalu di OK kan. Muncul dia seperti ini, tarik garisnya ke kanan. Terisi semuanya. Nah, Airtable ini apa? Nah, Airtable itu yang tadi saya sudah sharekan ke Anda. Kita coba buka Airtable. Untuk membaca Airtable itu, mungkin ada yang sudah paham. Mungkin sudah ada yang paham. Dan saya coba ulang bahwa membaca Airtable itu, tadi jumlah responden saya berapa? 30, Sir. 30. Kita coba lihat dulu di sini. Yang menjadi titik acuan dari Airtable itu, adalah di kita tetap 0,05. Untuk pendidikan atau pendidikan humaniora atau pendidikan bahasa, 0,05 yang menjadi acuan kita, 5%. Nah, kita lihat ini di sini adalah jumlah responden, ini Airtable-nya. Kalau responden kita ada 30, berarti di sini ini garis ini ya, kolom kedua nih. Kolom kedua jadi acuan. Kita lihat responden kita 30. Nah, 30 itu kita lihat tarik ke sini, nah, berarti dia di 0,3494. Ini dia. 0,3494. Karena dia 30 orang, 0,3494. Kalau misalnya Anda punya banyak responden, nah berapa itu? Zara berapa respondennya? 26, Sir. Berapa? 26. 26 berarti di 0,3739. Kalau 30, karena tadi saya 30, berarti 0,3494. Nah, kita kopikan dulu ini. Ini saja fungsinya cuma itu aja. Untuk melihat, Pak, ini tabelnya udah baku, Pak. Sejauh ini yang saya pahami, ini tabel yang baku yang biasanya menjadi acuan. Pak, bagaimana cara melihat Airtable? Saya tahu. Kok dapatnya segini, Pak? Ini orang statistik yang memberikan nilai seperti ini. Kita cukup hanya melihat di responden kita 30, nah ini dia. Kalau responden ada 100, nah 0,1946.
Dengan kata lain, semakin banyak responden, dia nilai R-nya itu akan semakin mengecil. Jadi yang tadi 30 itu adalah ini, 0,3494. Nah, kita masukkan itu ke sini. Ke tabel kita tadi, yang sudah saya analisis. Nah, R tabelnya ini. Kita masukkan saja 0,3494. Oke. Ini sama berarti dengan yang lain, harus menjadi pembanding yang lain. Nah, R hitung sudah kita dapatkan, R table menjadi acuan. R hitung sudah kita dapatkan, R table-nya sudah kita masukkan juga menjadi acuan. Nah, keterangan ini kadang orang kan cenderung dia langsung saja dia bilang valid atau tidak valid. Boleh saja. Tanda mengatakan bahwa dia valid adalah ketika R hitung itu besar dari R table. Kalau R hitungnya itu 0,44, R table-nya 0,349, berarti lebih besar R hitungan. Valid ya. Kan begitu. Tapi ini 0,26876 dengan 0,34 kurang dari R table, berarti dia tidak valid. Sampai di sini paham ya? Bagaimana dengan yang lain? Ya seperti itu. Pak, ini minus, Pak. Ya berarti apalagi minus. Apalagi minus dia. Tentu dia kurang dari R table, tentu dia tidak valid. Nah, biasanya saya membuat seperti ini agak cenderung kalau yang sekarang cuma 10 pernyataan, itu kan gampang aja kita bilang valid, tidak valid, valid, tidak valid. Tapi kalau saya, karena misalkan Anda nanti ada penelitian yang banyak apanya, kan susah Anda lihat pula satu-satu per butirnya, lihat pula satu-satu per butirnya. Nah, ada cara singkatnya, kita sama dengan if. Nah, sama dengan if, kita klik if ini, klik 2 kali. Oke, ulang lagi. Sama dengan if, klik 2 kali, lalu tutup kurungnya. Sama kayak tadi, tutup kurungnya itu. Kita klik fx. Kita klik fx. Nah, begini ya. Ini tampilannya nanti. Nah, logical testnya itu adalah, yang logis itu adalah, yang valid itu adalah, jika R hitung, nah kita klik dulu R hitung itu, muncullah dia C35. Karena dia berada di kolom C, nomor urut 35. Kita type atau kita ketik besar. Ini besar ini. Nah, kan itu besar ya, tanda besar. Nah, dari R table kita klik ini. Nah, kan muncul gini. C35 besar dari C36, yaitu R hitung besar dari R table. Kalau if-nya benar, berarti dia valid. Tapi kalau misalkan ternyata C35 tidak besar dari C36, atau false kita bilang. Kalau salah, berarti dia tidak valid. Ini mengkategorisasikan saja. Kan itu logisnya. Pokoknya logical testnya adalah C35 besar dari C36 atau R hitung besar dari R table. Kalau dia benar, kalau true dia valid dia. Kalau false dia atau salah, tidak valid dia. Nah, kita enter kan tadi ya, kita enterkan, kita oke kan, valid dia muncul. Nah, kita tarik dia ini nih sampai ke sini. Nah, nanti muncullah kata-kata valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, valid, tidak valid, valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid. Itu kan caranya ya. Terserah Anda mau menggunakan cara yang simpel atau cara yang mudah, itu urusan masing-masing. Tapi saya cuma mau mencoba untuk melihat jika seandainya ada yang mengkategorisasikan seperti itu.
nanti juga Anda akan melakukan seperti itu juga di angket. Kalau seandainya nanti ada proses analisis, Anda menggunakan angket, per butir pernyataan Anda ingin melihat orang mengisinya itu berkategori sesuai atau tidak sesuai. Jika besar dari ini sesuai, jika besar dari ini tidak sesuai, enggak bisa ke bawah semua. Atau besar, atau misalnya nilainya tinggi, rendah, sedang. Bagaimana cara mengkategorisasikan tinggi, rendah, sedang? Nah, gunakanlah kategori tadi, bisa juga. Nah, oke. Sudah sampai di sana ya. Ada keterangan valid, tidak valid, tidak valid, valid, tidak valid. Nah, apa artinya ini? Dari segi valid, tidak valid, ini kita melihat validitas nih bro ya. Berarti item 1 tidak valid, item 2 juga tidak valid. Nah, berarti ada sekitar berapa yang tidak valid? Nah, cuman 2 yang tidak valid. Cuman 2 yang valid. Apa kesimpulannya? Berarti butir dari 10 ini, 8 ini harus diperbaiki, 8 ini harus direvisi. Apa indikator mengapa harus direvisi? Karena ternyata dari sekian banyak yang valid dengan yang valid di sini, yang tidak valid itu tuh banyak mengisi dua tidak setuju maksudnya. Yang mengatakan valid itu adalah jika seandainya seluruh responden itu di setiap pernyataannya mengklik sangat setuju atau setuju. Nah, itu semakin tendensinya dia valid butirnya. Tapi kalau ada yang tidak setuju banyak pula itu, nah itu menandakan angketnya tidak valid. Cuman ada orang yang beranggapan tidak setuju itu tuh kan perspektif. Iya, perspektif dari orang yang mengisi. Nah, makanya kadang ada orang yang tidak langsung melakukan edit atau melakukan perbaikan angket. Bisa saja memang pernyataan X2 ini sudah mencerminkan mayoritas dari mereka memang tidak setuju dengan itu. Memang tidak setuju dengan pernyataan itu. Ya, bisa jadi mungkin karena memang pernyataannya kontroversial atau pernyataannya tidak 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 mencerminkan keadaan sebenarnya, makanya mereka memilih tidak setuju. Ya, itu harus dilihat lagi seperti apa, mengapa sampai demikian. Tapi kalau dilihat dari sekilas saja tidak valid, berarti oke, diperbaiki bahasanya mungkin, oke, diperbaiki mungkin pernyataannya, oke, atau ditukar pernyataannya. Yang diharapkan mereka menjawabnya setuju atau tidak setuju. Nah, anggaplah seperti ini dulu. Oke, anggaplah seperti ini. Oke, dari segi angket ternyata tidak valid. Ya nggak apa-apa. Nah, kita ingin melihat reliabilitas lagi. Reliabilitas. Nah, reliabilitas itu kita harus melihat varian dulu. Kita analisis varian. Bagaimana cara menganalisis varian? Sama dengan varian, parpe. Sama dengan parpe. Ada kata-kata parpe di sini. Ada var S, ada para, ada parpa, ada parpe yang ini, var titik P. Itu Anda klik 2 kali. Nah, jangan ada tutup kurung. Nggak usah ditutup kurung. Garis tarik lagi dari nomor 1 sampai nomor 30. Nomor 30 aja. Tutup kurung. Baru enter. Dapat variannya itu seperti ini. Ini diperhatikan lagi ya, karena bisa jadi nanti UASnya masuk salah satunya soal angket ya. Nanti angketnya itu tuh nanti saya meminta untuk melihat berapa butir yang valid, berapa butir yang tidak valid. Apakah dia reliable atau tidak. Nah, kan ini.
Nah, ini varian. Kita tarik ke kanan. Dapatlah seperti ini. Pak, ini varian butir baru nih. Varian total mana? Ini dia varian total. Kan ini total nih. Ini total. Nah, kita harus lihat juga variannya. Nah, varian total. Jadi, kita harus melihat total varian. Jumlah varian. Ini jumlah variannya. Nih. Nah, kalau ini jumlah varian nih, di bawahnya ini kita buat jumlah varian. Jumlah varian itu adalah nih, sama dengan sum. Nih, varian ini kita tarik ke kanan sampai di sini saja. Kita tutup kurung, kita enter. 5,12 untuk jumlah varian. Ini jangan tarik pula ke samping, nggak ada gunanya. Karena ini total jumlah varian ini diambil dari varian butir 1, 2, 3, 4, sampai 10 ditambahkan. Totalnya itu bernilai 5,12. Itu jumlah varian. Oke. Itu jumlah varian. Beda dengan total variannya. Jumlah total varian. Ini jumlah varian dulu ya. Jumlah varian. Varian total, ini varian untuk total. Ini varian untuk total. Seperti tadi ya. Sama dengan var. Sebenarnya sama aja. Anda tarik lagi ke belakang tadi. Ini sampai ke sini. Nah, ini dia. Ini dia varian total. 3,26. Tarik aja dia dari kiri tadi ke kanan. Ini varian total 3,26. Varian totalnya 3,26. Oke. Ini dia. Ini varian total. Nah, ada varian total dan ada jumlah varian. Bagaimana cara melihat reliabilitas? Ini yang agak sedikit harus diperhatikan, bahwa kalau yang dikatakan sebagai data yang reliable, jika seperti ini, salah. Nah, ini rumus reliabilitas. Pak, susah sekali ini, Pak. Saya sudah lama tidak bertemu dengan seperti ini. Anggapnya ini kan rumusnya ya. Jangan Anda pusingkan, biarkan rumus ini. Kita ingin melihat reliabilitas, saya coba untuk membahasakan yang lebih sederhana. K itu adalah jumlah dari pernyataan. K itu adalah jumlah dari pernyataan per K kurang 1. Pak, kenapa 1? Ya, suka-suka yang membuat rumus. Memang rumusnya mengatakan harus 1, ya udah kita ikutin saja. 1 itu mungkin karena korelasi itu maksimal 1 ya. Kan semakin dia dekat dengan kuatan korelasi, maka dia semakin berkorelasi. Pak, sekarang yang kita bahas kan reliabilitas. Ternyata reliabilitas itu, manfaat dari kita belajar korelasi adalah bisa melihat reliabilitas. Nah, jadi korelasi yang sudah Anda pelajari kemarin itu juga berguna untuk menjadi acuan Anda melihat reliable kah angket Anda atau tidak. Nah,
jumlah pernyataan per jumlah pernyataan kurang 1. Tadi jumlah pernyataan saya itu ada 10. Berarti kalau kurang 1 tentu 9. Oke. Dikali. Ini kan kali ini sebenarnya nih. Kurung ini terus kali ya. Dikali. Sebenarnya bagusnya di buka kurung. Kalau yang tadi ini silahkan mau dibuka kurung kan lebih bagus. Tapi yang satu laginya harus yang ini tidak pakai kurung nggak masalah. Tapi kalau yang ini harus pakai kurung. 1 kurang jumlah varian. Jumlah varian butir per varian total. Varian butir tadi kita sudah temukan. Jumlah varian total juga sudah. Oke. Jumlah varian sudah, varian total sudah. Per ini ya per diperkan. 1 kurang jumlah varian kurang varian total. Kalau seandainya sudah itu Anda cari seperti ini, maka Anda bisa menyimpulkan nilai acuan itu. Dikatakan dia reliable kalau saya di penelitian 0,70 itu yang dikatakan reliable. Kalau di sini 0,67 sampai 0,80 atau kurang dari 0,80 sampai dia batasnya 0,67, rentang antara 0,67 sampai 0,80 itu cukup, sudah bisa dikatakan reliable. Nilai amannya 0,7 aja lah ya. Nah kalau 0,7 ya sudah, itu udah reliable. Mau lebih tinggi, mau sampai dia ke 1 ternyata ya nggak masalah, berarti dia istimewa, berarti nggak ada masalah. Nah kita coba kan ke sini. Nah kan sudah seperti ini tadi. Ingat rumusnya ya. Ingat rumusnya tadi, bahwa yang saya katakan tadi itu, bagaimana cara menghitung reliabilitas tadi? Sama dengan apa? Karena jumlah saya pernyataannya itu 10, berarti sama dengan 10/9. Ya. Kalau jumlah Anda nanti ternyata pernyataannya itu ada 30, berarti 30/29, kan begitu. Atau ada jumlah pernyataan Anda itu ada 50, berarti 50/49. Karena kan jumlah pernyataan per jumlah pernyataan kurang 1. Nah, kebetulan pernyataan saya ada 10, berarti 10/9 dikali. Ini sudah masuk rumus sebenarnya ini, karena saya sudah membuat sama dengan di sini. Nah, dalam kurung, saya buat dalam kurung 1. Nah, tadi kan 1. Rumusnya itu 1 dikurang jumlah varian, klik ini, per varian total. Varian total itu yang ini ya, 3,26 tadi. Ya, saya buat aja 3,2. Sebenarnya bisa 3,262222. Saya batasi saja 2 angka belakang koma, 3,26 saja. Lalu tutup kurung. Nah, seperti ini dia ya. Seperti ini. Kita enter kan. Dapatlah minus 0,63. Nah, ini kan tandanya apa? Minus 0,63. Tidak reliable. Bahwa yang dikorelasi, kalau penelitian korelasi positif atau negatif itu hanya arah saja. Tapi kalau di reliabilitas, kalau minus itu ya berarti kurang dari yang kita acu tadi. Yang diacu tadi itu seperti ini. Yang kita acu tadi itu tuh adalah begini. Nah, nilainya plus, nggak ada minus.
Berarti yang saya dapatkan tadi minus berarti kan di bawahnya lagi itu. Di bawah 0 pula lagi minus. Berarti tidak reliable. Nah, itulah kesimpulan kita bahwa angket ini tidak reliable dan masih banyak butir yang tidak valid. Masih banyak butir yang tidak valid dan angketnya tidak reliable. Itu cara kita melihat tidak reliable karena kurang dari 0,7 itu aja. Ini tidak valid karena R hitungnya kurang dari R tabel. Nah, jadi itu yang baru kita kita jelaskan. Itu kan cara kita menganalisis angket untuk dasar pengambilan angket yang sebenarnya. Kalau ini untuk melihat validitas dan reliabilitas saja. Kalau nanti Anda mau menganalisis hasil angket itu lebih gampang lagi kan sebenarnya. SPSS sudah banyak menjelaskan. Ada juga Excel juga banyak menjelaskan. Kalau saya cenderung Excel melihat angket ini. Tapi kalau ada yang menggunakan SPSS pun ya silakan, nggak ada masalah. Sudah banyak juga tersebar di internet juga cara menganalisisnya. Tapi yang paling poin dasarnya adalah bagaimana cara kita melihat valid atau tidaknya dulu. Nah, mungkin sampai di sinilah penutupan perkuliahan kita. Jadi minggu depan kita UAS. Pak, ini jangan masuk, Pak. Masih rumit, masih baru nyangkut sedikit, Pak. Ya, kenapa? Ini perlu dipelajari sebenarnya. R hitung mana, R table mana. Nah, ini mungkin saya akan sharekan ke Anda hasil dari ini. Anda lihat nanti ini, oh seperti ini ya. Oh begini. Enggak juga dilakukan record tadi ya. Ya. Jadi R table dengan R hitung itu untuk menentukan valid atau tidaknya varian itu ya seperti tadi. Tapi sebenarnya bisa dilatih-latih. Kalau tadi ada yang sudah mencatat, coba dilatih-latih lagi karena kan datanya sudah saya kirimkan ke Anda, jadi bisa dipelajari lagi dan mungkin saya coba sharekan ke Anda juga. Pak, Yep. saya macet di F4 tadi, Pak. Waktu saya pencet F4 kan, bukan dia berubah jadi dolar, tapi malah cahaya laptopnya jadi terang, Pak. Oh, berarti jangan ditekan FN ya, jangan ditekan FN F4. F4 aja klik. Oh, berarti laptop Anda itu, laptopnya beda ya? Apa itu laptopnya? Acer. Oh ya, aneh juga tuh ya. Gimana tuh ya? Laptop saya juga nggak bisa, Pak. Yang keluar malah kayak buat pengalihan PC ke proyektor. Apa laptopnya tuh? Banyak yang Sarah HP, Pak. udah terlalu banyak yang apa ini ya, yang bagus-bagus laptopnya sepertinya. Jadi tidak mengakomodir Excel lagi sepertinya. Ya, mungkin ya. Ya cuman coba nanti dipelajari. Mungkin coba menggunakan laptop lain atau gimana ya? Karena kita harus UAS juga ini minggu depan.
sampai tuntasnya semuanya. Kalau sudah UAS kita udah bebas. Nggak perlu ada bangun pagi lagi untuk perkuliahan statistik ini. Anda bisa menyambung tidur Anda setelah sholat subuh. Baru nanti kuliah dengan siapa setelah ini? Dan Fitra Bu Fitra. Online, offline? offline. No, offline. Masuk kelas. Yes, sir. Kalau tahu tadi saya offline aja lah tadi ya. Tapi melihat dari wajah-wajah Anda semua ini, banyak yang baru bangun tidur nih. Nah, Zikri, bagaimana itu dari Darmasraya ini? Kuliah Bu Fitranya. Libur dulu. Zikri nggak sama Mem Fitra, Pak. Oh, sama siapa? Kurang tahu, Pak. Oh, itu. Banyak yang kelas offline ini sekarang ya? Itulah. Saya kepengennya sebenarnya offline juga. Cuman, ya, masih banyak yang enak dengan online kayaknya ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi minggu depan kita harapkan UASnya offline kita di kampus. Pak, soalnya apa Pak? Kisi-kisinya apa? Ingat bahwa kuliah dengan saya itu untuk mata kuliah statistik. Ataupun kalau ada yang kuliah functional grammar dengan saya, itu bukan dari lepas UTS itu materinya dari awal lagi itu. Nah, jadi bacalah dari awal, banyak-banyak lah belajar. Buat grup dengan teman, kerja kelompok dengan teman, diskusi dengan teman. Kalau begitu begadang nggak masalah itu. Ya Sarah ya, Yumna, Zahra. Kalau untuk belajar begadang nggak masalah. Jadi kalau misalnya begadang hanya untuk scrolling HP aja nggak ada gunanya itu. Ya Maisa. Oke. Jadi di mana kelasnya buka itu Hilda? Kelas Hilda ini? Kemarin ada lihat story WA teman di gedung baru pada buka kok, Pak. Kelas. Oke. Gedung baru pada buka. Pak, mau minta tolong Bapak fotokan keyboard Bapak, mana tahu ada lambang-lambang tertentu yang beda. Kan di sini misalnya F4 di Hilda ada lambang kayak matahari, di yang lainnya juga ada. Mana tahu ada lambang tertentu di keyboard Bapak yang bisa Hilda contoh gitu. Ya, nggak ada yang istimewa dari keyboard saya sebenarnya. Iya, bukan gitu. Tapi ini ya, ini keyboard saya nggak terlalu bagus ya, tapi bisa lah dilihat. F4 itu sama aja. Nggak ada lambang apa-apa, Pak? Nggak ada lambang apa-apa. Iya. Sudah saya kirim, ini nggak ada. Oke. Sudah terlihat ya? Belum saya apa kan? Ke yang lain sepertinya. Nah, siapa yang kuliah dengan Bu Fitra lagi ini sekarang? Nggak ada. Sarah kuliah dengan siapa? Sarah Mem Sosip, Sir, tapi nanti jam 1. Oh, jam 1. Offline, online? Belum ada info sih, Sir. Cuman kelas yang kemarin online. Oke. Sama mengikuti online ya. Bu Fitra yang offline. Apa itu kuliah dengan mengikuti? Media, Sir, ILTMM.
Oh iya, oke. Udah mulai buat buku ya? Nah, udah mulai begadang buat buku. Sudah. Pakai publisher. Terus Canva. Masih Canva sih, Sir. Cuman buat minggu ini masih ngoreksi PowerPoint-nya. Kita praktek maju juga sebagai guru. Jadi PowerPoint-nya itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam buku. Iya, isinya. Jadi dibuatkan lagi textbook-nya nanti dalam buku. Textbook-nya menggunakan apa? Menggunakan media apa? Publisher atau apa? Canva sih, Sir, yang kemarin kita udah coba. Oke. Sama, Zara juga? Sama Bu Susi juga? Iya, Sir. Febra? Sama Mem Yeti, Sir. Nggak buat buku? Oh, enggak, Sir. Oh, enaknya. Cuma disuruh buat modul, Sir. Oh, sama aja. Ada juga bukunya. Ya, nggak apa-apa lah. Disiar-siarkan aja badannya semuanya. Setidaknya dengan UAS kita statistik ini mengurangi beban pikiran Anda untuk fokus ke mata kuliah yang lain. Ya, jadi semakin dikurangin bebannya kan semakin bagus. Nah, jadi lebih bagus semakin cepat kita ujian. Sir mau nanya, jadi kan tadi F4-nya nggak bisa. Nggak ada kasar alternatif penggantinya. Nah, itulah itu yang saya nggak paham ini dengan komputer yang lain ini seperti apa. Tapi di 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 sumber yang biasanya saya pelajari juga F4 itu untuk melihat dolarnya itu. Tapi nggak tahu saya kenapa kok beda ya. Atau gini aja lah. Mungkin tidak saya masukkan SPSS ini apa yang Excel ini menjadi angket ini untuk menjadi salah satu soal mungkin di UAS. Nah, tapi nggak tahu juga ya gimana apanya. Cuman coba dilihat lagi. Bisa jadi ada atau ada salah tekan. Tapi kalau di komputer labar, Sir, tetap bisa F4 kan, Sir? Bisa. Komputer Anda aja terlalu canggih nih kayaknya nih. Pada di mana lah dibelinya ini? Tapi kan ini, Sir, kalau yang Sir kan fotoin keyboard, di Sir F4-nya emang kosong, nggak ada apa-apa. Yang di kami udah ada ornamennya, ada yang mic, kayak saya malah buat ke proyektor pengalihan layar gitu. Laptopnya apa? HP ya? Sarah iya, Sir HP. Aduh, terlalu canggih laptop Anda semuanya. Nggak apa-apa lah. Cuman kalau misalnya untuk Anda pelajari di rumah juga agak susah juga kan untuk mempersiapkan untuk ujiannya. Nah, kita cobalah kemungkinan untuk tidak memasukkan Excel ini ke dalam salah satu soal ujian. Ujian kita seperti biasa ya, UASnya itu hanya untuk satu soal atau dua soal. Nanti Anda kerjakan, Anda interpretasikan, keluar dari ruangan, udah selesai. Sekali lagi, tidak ada perbaikan nilai. Kalau untuk UAS tidak ada ya. Untuk UAS tidak ada perbaikan nilai, tapi kalau untuk yang UTS kemarin, silakan dikumpulkan besok. Mudah-mudahan besok udah mulai lah offline lagi nih. Saya kalau melihat kondisi online ini susah saya sebenarnya. Ya, kalau bisa kita offline kita. Jadi cukup sekian dulu. Silakan pergi ke kelasnya. Ya, siapa? Ada yang bersuara tadi? Pak, Ya. ini Pak, mungkin tombol F4 itu di unlock dulu apanya Pak, FN-nya. Jadi pencet FN terus escape. Kalau di komputer saya seperti itu sih Pak.
escape dulu baru FN atau FN? Bersamaan Pak, bersamaan. Oh gitu. Coba nanti diteskan dulu Sarah Putri sama Hilda ya. Yang lain Febra bisa? Sama kasusnya dengan Sarah, Sir. Dia jadi untuk menghubungkan itu dengan Maisa, Yumna, Salwa. Coba lah nanti dulu, nanti kalau misalnya apa ya kita exclude-kan ini angket. Di minggu depan kita UAS, tidak ada soal ujian susulan atau perbaikan. Tugas akhirnya ya tugas perbaikannya minggu depan dikumpulkannya. Minggu depan Baik, Sir. dikumpulkan. Ada yang kuliah dengan saya lagi nggak selain di statistik ini? ada, Sir. Sir. Apa itu? Functional grammar, Sir. Fungsional sama sosio, Sir. Fungsional mungkin kita coba daring saja dulu, online untuk fungsional. Tapi kalau yang sosiolinguistik ini, sosiolinguistik ini kita coba lah masuk untuk apa dulu ya? Karena banyak ternyata yang ya luring juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, nggak apa-apa lah. Pergilah ke kampus, lihat kampus tuh seperti apa bentuk kampus sekarang. Jangan dulu aja di kos. Lihat kampus tuh. Ya, oke. Mungkin begitu saja. Zikri, aman Zikri? Mana Zikri ini? Udah menuju Padang nih kayaknya. Oke, mungkin sekian dulu. Kita sudahi dulu. Izin, Pak, Assalamualaikum. bertanya. Ya. Berarti UASnya kalau sama ke UTS boleh open book, Pak? Itulah dia ya. Itu yang jadi pertanyaan orang-orang ini. Bolehkah open book? Gini aja ya. Silahkan open book. Ya, silahkan open book. Ini terlalu banyak kemudahan Anda ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tuntas, gitu aja. Kalaulah dengan open book belum juga bisa membuat Anda tuntas, itu dengan cara apa lagi kan? Saya tidak mengerti lagi. Oke, sampai di sini saja. Open book aja. Bawa buku itu sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya, sekuat-kuatnya Anda bawalah buku itu. Nah, bawa bukunya, kerjakan di kelas minggu depan. I think that's all. See you next week. See you, Sir. Yes, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Yeah.